Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Nur Hakim dari Teknik Mesin Angkatan 2018. Oke, pada video kali ini saya ingin menjelaskan salah satu modul yang ada pada praktikum fenomena dasar mesin, yaitu perpindahan panas. Nah, perpindahan panas secara artian itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari dan memprediksi perpindahan panas pada bodi-bodi atau permukaan material. Nah, perpindahan panas ini disebabkan oleh adanya perbedaan temperatur, di mana panas itu bergerak dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Nah, energi panas yang berpindah ini disebut dengan heat. Nah, perpindahan panas to heat. Nah, perpindahan panas ini terbagi menjadi 3 mekanisme, di mana untuk mekanisme yang pertama itu secara konduksi. Nah, jadi ketika konduksi ini perbedaan temperatur di dalam medium yang stasioner. Jadi temperatur yang bergerak ini dalam sebuah medium atau benda yang posisinya ini stasioner. Nah, perpindahan panas ini untuk bendanya ini bisa berupa benda solid ataupun fluida. Nah, jadi perpindahan temperatur atau energi yang berpindah ini selama kurun waktu interval tertentu pada medium yang stasioner, baik itu solid ataupun fluida, itu disebut dengan konduksi. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada konveksi, di mana pada mekanisme konveksi ini perpindahan panas yang terjadi di antara permukaan dengan fluida. Jadi antara permukaan dengan fluida. Nah, bergerak ketika keduanya memiliki temperatur yang berbeda. Nah, biasanya ini ada ketika kita merebus sebuah air. Jadi perpindahan panas konveksi ini terjadi antara si permukaan dari si wadah atau panci terhadap fluida dan air. Nah, jadi misalkan si temperatur dari panci ini lebih panas dan temperatur si fluida ini lebih rendah, otomatis energi ini akan berpindah dari si wadah ini ke fluida. Nah, itu untuk yang konveksi. Selanjutnya itu ada mengenai radiasi, di mana radiasi ini sebuah energi yang dipancarkan atau energi panas yang berpindah dengan menggunakan medianya ini gelombang elektromagnetik. Nah, pada radiasi ini biasanya contoh yang paling gampang kita temukan itu ada pada cahaya matahari. Bagaimana cahaya matahari ini untuk berpindah dari matahari ke bumi itu menggunakan radiasi. Nah, itu mungkin secara teoritisnya itu ada 3 untuk mekanismenya. Nah, selanjutnya itu mungkin langsung ke prakteknya aja. Untuk praktek ini silakan dilihat untuk video lanjutannya. Baik, jadi pada video simulasi kali ini saya menggunakan Pihat Simulation. Nah, dimana pada Pihat Simulation ini bisa digunakan untuk mensimulasikan perpindahan panas. Nah, untuk perpindahan panas yang bisa dilakukan dengan Pihat Simulation kali ini itu ada 2, yaitu konduksi dan konveksi. Dimana pada konduksi ini bisa dilihat pada material besi dan material batu bata, dan untuk konveksinya itu pada material air dan olive oil. Nah, sedangkan di sini ada tungku untuk pemanasnya, bisa dilihat ada 2 tungku. Nah, selain itu juga di Pihat Simulation ini kita bisa melihat nih pergerakan partikel dari setiap material itu nanti seperti apa pada saat dipanaskan. Nah, itu nanti untuk pergerakan partikelnya itu ada di simbol energi, dan link heaternya ini harus di checklist dulu. Nah, mungkin untuk yang pertama langsung aja untuk simulasinya, kita untuk yang konveksi dulu, dimana kita pindahkan dulu air dan olive oilnya ke atas tungkunya. Nah, setelah itu baru kita checklist nih yang simbol energi sama link heaternya. Terus untuk alat pengukur suhunya ini kita geserkan ke dalam si air dan olive oil. Nah, terus kita checklist. Nah, ini udah mulai kelihatan nih partikelnya karena simbol energinya sudah checklist.
Nah, selanjutnya langsung dipanaskan aja. Nah, pada saat dipanaskan nanti akan terlihat perbedaannya nih. Nah, dengan suhu yang maksimal dari tungkunya, kita bisa sama-sama melihat nih bahwa untuk pergerakan si partikelnya ini, untuk partikel air cenderung lebih banyak gerak dan dibandingkan dengan olive oil. Nah, untuk suhunya sendiri lebih cepat olive oil untuk mencapai titik maksimalnya. Nah, itu bisa kita lihat nih untuk titik maksimalnya. Jadi air itu hanya sampai setengah dari termometernya, sedangkan untuk olive oil ini sampai penuh. Nah, mungkin setelah mencapai titik didihnya atau titik puncak pada didihnya, selanjutnya nanti kita akan dinginkan nih. Nah, kita dinginkan. Yang mana sih yang lebih cepat turun atau suhunya lebih cepat untuk dingin? Ternyata dari simulasi ini kita bisa tahu nih bahwa untuk air ini lebih cepat dingin dibandingkan dengan olive oil. Nah, jadi kita bisa sama-sama ngelihat untuk yang lebih cepat panas itu olive oil, dan sedangkan untuk pendinginannya lebih cepat pendinginan dari air. Nah, selanjutnya kita taruh lagi olive oil sama airnya. Selanjutnya untuk yang konduksi nih, dimana konduksi ini ada dua spesimen atau benda uji. Yang pertama itu ada besi dan yang kedua ini ada batu bata. Nah, setelah kita susun di atas tungkunya, selanjutnya kita kasih termometer lagi di kedua spesimen ini. Terus lanjut aja langsung dinaikkan nih buat tungkunya agar panasnya ini maksimal. Kita bisa sama-sama lihat nanti untuk pergerakan partikelnya dan pergerakan suhunya. Nah, kita bisa sama-sama lihat nih bahwa dari segi suhunya ini untuk mencapai titik tertingginya ini relatif hampir sama, namun masih lebih cepat untuk batu bata. Kita bisa sama-sama melihat untuk pergerakan partikelnya benar-benar semuanya bergerak saat mencapai titik puncaknya. Ya, setelah mencapai titik puncak, kita lakukan yang sama lagi seperti pada pengujian konveksi sebelumnya pada air dan olive oil, yaitu dengan didinginkan. Nah, pada saat didinginkan ini bisa sama-sama kita lihat nih teman-teman bahwa batu bata ini lebih cepat dingin dibandingkan dengan besi. Nah, dengan pendinginan yang maksimal kita bisa sama-sama melihat bahwa si batu bata ini benar-benar sangat cepat sekali turunnya, suhunya mencapai titik 0 kembali teman-teman. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan untuk simulasi dari modul perpindahan panas, karena yang dapat saya sampaikan hanya dua, yaitu untuk konveksi dan konduksi. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.